Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, kali ini kita ada project repaint bak mesin motor. Untuk langkah yang pertama, setelah bak mesinnya sudah selesai dilakukan proses pengaplasan, kemudian berikutnya dilakukan proses pengecatan epoksi. Untuk epoksinya di sini kita pakai epoksi primer filler ya teman-teman, dari produk Pacific Paint. Oke, setelah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Sebelum disemprotkan cat epoksinya ini, medianya ini sudah saya bersihkan menggunakan degreaser ya teman-teman, ataupun silikon remover, supaya medianya ini dipastikan benar-benar bersih. Dan untuk penyemprotan cat epoksinya ini, kalau saya pribadi, pada bak mesin seperti ini biasanya cukup saya semprotkan sebanyak satu lapis saja. Yang penting disemprotkan merata menyeluruh ke semua bidang. Setelah proses penyemprotan cat epoksinya ini sudah selesai, berikutnya tinggal dikeringkan. Untuk lama pengeringan cat epoksi ini sekitar 45 menit. Cat epoksi ini sudah siap diamplas ya teman-teman. Tetapi tergantung cuaca juga. Jika cuacanya tidak bagus bisa lebih dari 45 menit. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Setelah cat epoksinya sudah kering dan juga sudah saya lakukan proses pengaplasan. Yang berikutnya, karena yang punya motor ini mintanya di bagian tulisan Hondanya ini minta dibuat warna. Jadi di sini akan kita cat warna biru terlebih dahulu sesuai dengan request dari yang punya motor. Oke, setelah proses pengecatan pada tulisan bak mesinnya ini sudah selesai. Yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Setelah dipastikan kering, kemudian untuk yang berikutnya di sini tinggal kita tutupi supaya warna birunya ini tidak terkena dengan warna yang berikutnya. Nah, untuk menutupi pada tulisannya ini biasanya ada yang menggunakan sabun sanglet, ada juga yang menggunakan sabun colet, atau juga bisa dengan dilakukan proses pengekliran terlebih dahulu seperti video-video saya yang sebelumnya. Tetapi di sini saya coba menggunakan bedak ya teman-teman, seperti ini. Untuk caranya sangat mudah, bedaknya ini tinggal kita masukkan ke bagian tulisannya. Dan untuk contohnya seperti ini, yang sudah diberi bedak di bagian tulisannya. Untuk caranya sangat mudah. Yang pertama, di bagian tulisannya ini dibasahi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan silikon remover ya teman-teman, atau menggunakan air juga bisa, sama saja. Kemudian setelah di bagian tulisannya basah, kemudian baru ditaburi menggunakan bedak, supaya bedaknya ini bisa lengket di bagian tulisannya. Setelah ditaburi bedak seperti ini, berikutnya diratakan sambil ditekan-tekan supaya bedaknya ini bisa masuk ataupun bisa padat di bagian tulisannya. Kemudian yang berikutnya setelah selesai, di bagian pinggir-pinggirnya harus dibersihkan ya teman-teman, supaya bekas bedaknya ini benar-benar bersih. Karena kalau bekas bedaknya ini tidak benar-benar bersih, maka untuk cat ataupun warna yang berikutnya nanti tidak bisa merekat dengan maksimal. Oke, setelah medianya ini sudah selesai dibersihkan, kemudian untuk yang berikutnya tinggal kita semprot untuk warna yang berikutnya. Di sini akan kita semprot warna hitam ya teman-teman. Dan untuk warna hitamnya, permintaan dari customer minta dibuat wrinkle effect ataupun motif kulit jeruk. Tapi untuk proses pengecatannya dari cat epoksi sampai warna hitamnya masih normal, tidak dibuat kasar ya teman-teman. Kalau di video yang sebelumnya pernah saya bahas cara membuat motif wrinkle effect ataupun motif kulit jeruk dengan cara cat epoksinya dibuat kasar, ataupun pada saat proses pengecatan warna hitamnya ini juga dibuat kasar. Tetapi di sini untuk proses pengecatan epoksi dan warna hitamnya masih normal. Dan untuk membuat motif wrinkle effect ataupun motif kulit jeruknya nanti kita buat di saat proses finishing ya teman-teman, ataupun kita buat dari clear coatnya.
low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Setelah proses penyemprotan warna hitam ataupun warna intinya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan. Jika dipastikan sudah kering, kemudian untuk yang berikutnya tinggal kita cuci ataupun kita bersihkan di bagian tulisannya tadi yang kita tutupi menggunakan bedak. Semoga saja percobaan kita kali ini bisa sukses ataupun bisa berhasil ya teman-teman. Oke, setelah selesai dibersihkan, yang berikutnya dicuci lanjut dikeringkan. Untuk proses yang berikutnya tinggal dilakukan proses pengakliran. Tetapi sebelum dilakukan proses pengakliran, di sini medianya akan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser ataupun silicone remover, yang tujuannya supaya medianya ini dipastikan benar-benar bersih, tidak terkontaminasi adanya debu, bekas minyak, oli, ataupun zat-zat kimia lainnya. Oke, setelah selesai kita bersihkan menggunakan degreaser, kemudian kita diamkan sejenak supaya cairan degreasernya ini mengering. Setelah itu baru lanjut kita aplikasikan clear coat-nya. Untuk proses finishing ataupun proses pengaklirannya, di sini saya menggunakan Clear Dove CC70800 dari Autoglow. Untuk perbandingannya 4:1 ya teman-teman. Karena untuk hasilnya nanti pengennya bisa jadi kulit jeruk ataupun jadi motif sprinkle effect. Jadi untuk aplikasinya di sini saya buat sedikit lebih kental. Setelah clear coat-nya ini sudah selesai diaplikasikan, berikutnya diaduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan clear coat di lapisan yang pertama, kita semprotkan normal saja teman-teman, seperti proses nge-clear pada umumnya. Kita semprotkan hingga merata. Setelah selesai kita semprotkan hingga merata, berikutnya nanti baru kita buat motif kulit jeruk ataupun motif sprinkle efeknya. Oke, setelah proses penyemprotan clear coat-nya ini sudah cukup merata, yang berikutnya tinggal kita buat motif wrinkle effect ataupun motif kulit jeruknya. Untuk caranya, setelan anginnya tinggal kita tutup ataupun kita buka sedikit sehingga semburan ataupun keluar clear coat-nya menjadi kasar. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Go when you feel slow, you can still go. Go when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil repaint bak mesin, motif wrinkle effect ataupun motif kulit jeruk menggunakan clear coat ya teman-teman. Hanya bermain pada setelan angin spray gun. Untuk hasil motifnya seperti ini. Untuk hasil kasarnya ini bisa diatur ya teman-teman. Jika hasilnya pengen lebih kasar lagi dari hasil seperti ini, untuk rasio ataupun perbandingan clear coatnya bisa dibuat lebih kental lagi. Dan yang saya suka dari Clear Dove Auto Glow ini, selain Dove-nya bagus, Clear Dove ini hampir tidak ada bintik-bintik putihnya ya teman-teman. Karena pada umumnya Clear Dove itu jika disemprotkan biasanya ada terdapat bintik-bintik putih, bintik-bintik kasar. Jika sudah kering akan menjadi putih-putih. Tapi selama saya menggunakan Clear Dove ini hampir tidak nemu ya teman-teman. Hampir tidak ada bintik-bintik putihnya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.